Ya kalau mau masalahnya cepat selesai sama Allah diselesainya cepat, ya usahanya juga harus lebih giat lagi, lebih keras lagi. Karena yang namanya hasil itu tidak akan pernah mengkhianati usaha. Jadi mbaknya juga harus benar-benar baca sholawatnya lebih banyak dari yang lain, sholatnya lebih banyak dari yang lain, bangun malamnya lebih rajin dari yang lain. Seperti itu ya, ingat selalu, semakin masalah itu berat, semakin memuncak masalahnya, artinya sebentar lagi udah mau selesai masalahnya. Ketika kesulitan memuncak, disitulah momennya buat kita turun. Sama seperti kita menaiki jalanan yang menanjak. Gak mungkin jalanan itu terus nanjak, gak ada ujungnya, gak mungkin. Pasti setelah jalanan menanjak, ada jalanan menurun. Itu aja ya mbak. Dan kalau hati kita benar-benar udah ke Allah, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, insya Allah sabarnya itu memang gak pernah ada batasnya. Semangat terus ya mbak. Terkadang jawaban dari Allah atas setiap doa-doa kita tidak sesuai dengan harapan. Kadang apa yang kita inginkan, yang kita minta sama Allah berbanding terbalik dengan apa yang Allah tunjukkan. Sabar, Allah lagi nguji kita. Kalau seperti itu keadaannya, kita masih punya waktu untuk mendoakan. Doain yang baik-baik, doain supaya suaminya mbak berubah. Doain supaya suaminya mbak lembut hatinya, lembut sikapnya, baik sikapnya. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Tetapi ketika kita sudah berusaha keras, hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan, itulah yang dinamakan takdir. Semangat ya mbak. Selama kita hidup, kita pasti akan selalu menemui masalah demi masalah, ujian demi ujian. Kenapa sih kita dikasih masalah sama Allah? Karena Allah sayang sama kita. Allah pengen ngapus dosa kita, Allah pengen ngangkat derajat kita, Allah ngingetin kita. Kadang kita nih suka lupa. Kita lupa beribadah, kita lupa berbuat baik, kita udah bablas ngelakuin hal-hal yang dilarang Allah. Makanya sama Allah ditegur, diuji, supaya kita ingat lagi, kita jadi manusia yang balik lagi ke Allah, lebih baik lagi, seperti itu. Manusia tidak akan dikatakan beriman sebelum ia diuji. Sabar ya mbak, banyakin aja sholawat. Meskipun kita udah sholawat, kita tetap akan nemuin masalah. Bedanya kita bisa nyikapinnya dengan lebih tenang. Ada satu kisah nyata, seorang ibu yang suaminya selingkuh. Kemudian aku bilang, sholawatin bu. Ibu itu sholawat. Alhamdulillah, suaminya akhirnya yang biasanya gak ngasih nafkah, akhirnya ngasih nafkah. Tapi sayang, si ibu ini masih minta pertolongan selain kepada Allah. Datang ke orang-orang tertentu, orang-orang pintar, berharap ya ditolong gitu. Beliau bilang, ya selain sholawat kita juga mesti kesana mbak gitu. Dan Masya Allah, akhirnya Allah nolonginnya juga setengah-setengah. Dan bahkan akhirnya si suami ini yang tadinya udah mau balik ke dia, pergi. Suami lebih memilih si perempuan lain. Teman-teman, kalau kita pengen ditolong Allah, fokus ke Allah, jangan minta tolong ke yang lain. Kenapa sih pertolongan gak datang-datang? Padahal kita udah sholawat. Kenapa sih pertolongan itu gak segera datang? Padahal kita udah benar-benar sungguh-sungguh deketin Allah. Padahal udah berbulan-bulan sholawat. Padahal udah sholat tepat waktu. Padahal udah baca Quran, udah sedekah, udah semuanya dikerjain. Kenapa Allah gak nolong? Kenapa pertolongan belum datang? Karena kita masih ngungkit-ngungkit, masih ngejar-ngejar Allah buat ngabulin doa kita. Kita boleh ngejar Allah untuk deket sama kita. Kita kejar Allah supaya Allah sayang sama kita, supaya Allah ridho sama kita. Tapi kita gak boleh ngejar-ngejar Allah supaya cepat-cepat ngabulin doa kita. Semakin dikejar, Allah semakin nolonginnya lama. Pasrah dulu, pasti ditolong. Pasrah dulu ya. Sabar ya mbak.
sendirian. Kamu gak sendirian. Semua orang diuji. Masalahnya pasti bertubi-tubi. Kan kita baru bersolawat. Kan kita baru deketin Allah. Bener gak? Kalau dihitung-hitung jumlah waktu kita deketin Allah sama jumlah waktu kita jauh dari Allah, banyakan mana? Kalau banyakan jauh dari Allahnya, seharusnya kita malu. Masa baru dekat sama Allah sebulan, 2 bulan, setahun, kita udah ngatur Allah harus ngabulin doa kita. Sabar, Allah aja sabar nunggu kita ngedeketin Allah, iya gak? Baru 2 hari mbak, yang lain 2 minggu, 2 bulan, bahkan 2 tahun baru selesai masalahnya. Ibaratnya nih, ada teman lama gak pernah ngubungin kita, gak pernah nanya kabar kita. Tiba-tiba dia datang, tiba-tiba dia ngubungin kita, terus langsung pinjem duit. Apakah kita langsung minjemin? Meskipun kita saat itu ada, belum tentu kita langsung minjemin. Baru juga ngubungin, ya gak? Begitu juga Allah, baru juga deketin Allah 2 hari, masa kita udah ngejar-ngejar Allah buat ngabulin doa kita. Sabar.